Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Ya, kita sekarang membahas sebuah smartphone lipat lagi, tapi yang versi flip ya, yang kecilnya. Nah, berbicara soal smartphone flip itu nggak hanya Samsung aja ya guys. Ada brand-brand HP lain yang juga memproduksi HP-HP flip. Contohnya kayak ada Huawei, ada Xiaomi, ada Oppo juga, bahkan ada Motorola. Nah, ini dia Motorola yang terbaru, itu Motorola Razr 60 Ultra, sebuah smartphone lipat versi flip yang punya daya tarik tersendiri dibanding Z Flip 7. Menariknya lagi nih guys, saya ada aksesorisnya yang nggak punya di brand Samsung. Ini dia, keyboardnya guys. HP flip ada keyboard ala BlackBerry. Mantep kan? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, jadi ini dia Motorola Razr 60 Ultra beserta aksesorisnya. Nanti kita bahas semuanya. Pertama kita bahas ke smartphone-nya dulu ya. Boxnya kayak begini guys, warna hitam. Ada tulisan logo Moto dan ada tulisan Razr 60 Ultra seperti ini guys ya. Kalau kena cahaya kayak begini, keren sih. Boxnya ini hitamnya hitam doff, tulisannya mengkilat seperti itu. Nah tuh guys. Dan ini saya ambil yang varian RAM 16 GB, internal storage-nya 256 GB. Dan ini saya ambil yang warna apa yuk? Warna kayu. Yuk langsung aja kita buka. Ya, wah seret ya. Seret nih guys. Oke. Nah, wow, ini mejanya gelap hitam, terus boxnya hitam, jadi nuansanya hitam-hitam semua ya. Nah ini kita angkat dulu ya smartphone-nya. Waduh. Oke, kita taruh dulu di sini. Kita lihat di dalam boxnya itu dapat apa aja dari Motorola Razr 60 Ultra ini. Ya, di sini pertama dapat kepala charger ya, bentuknya kayak begini guys. Kemudian dapat kabel charger Type C warna hitam, dalamnya tapi warna orange. Ya. Terus udah loh, nggak ada apa-apa lagi loh. Oh, di sini ada guys. Di sini dapat lagi yang isinya pasti antara lain ada macam-macam nih. Ada banyak isinya di sini guys. Pertama dapat buku panduan. Pertama dapat panduan singkat nih. Lucu sih, ada kayak gambar-gambarnya ya. Menarik loh. Ini quick start guide tapi ada gambar-gambar yang colorful ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada kartu garansi, tapi kartu garansinya versi China. Nah, di sini dapat SIM tray ejector, bentuknya kayak begini guys. Khasnya dari SIM tray ejector dari Motorola. Nah, kemudian di sini dapat casing. Wow, saya udah beli casing ala keyboard ya, tapi ini juga dikasih juga nih casing yang bentuknya warnanya warna ini guys, wow, warnanya keren juga sih. Warnanya keren juga guys. Dia dari leather ya. Bau kulit guys. Dari leather dan keren juga loh. Nggak nyangka, saya kira tadi casing-casing karet biasa. Ternyata dari kulit loh, dari leather loh. Tuh guys, nanti kita pasang ya. Dah nggak ada apa-apa lagi nih. Di sini dapat apa nih, cantolan-cantolan kayak apa ini? Lah ya, kita langsung aja lihat ke si smartphone-nya dari Motorola Razr 60 Ultra. Ini dia, kita buka. Ini kita sobek-sobek aja deh, keras banget ya. Oke, iya, keren kan guys? Warnanya lihat, gila keren banget cuy. Ini smartphone lipat tapi punya warna ala kayu. Warna ala kayu, gila bener sih. Tapi sebelum kita bahas soal desain, kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai dari Motorola Razr 60 Ultra ini. Dia pakai SIM tray-nya model dual nano SIM ya, nggak menyediakan slot micro SD. Mantap. Nah sekarang kita bahas desain dari Motorola Razr 60 Ultra ini, yang mana di sisi sebelah sini, ini keren loh guys, warnanya warna bukan warna emas, tapi warna kayak keemasan tapi lebih ke coklat tapi chrome. Lihat nih guys, di sebelah sini ada 1, 2, 3, 4 garis antena
ada tombol volume pengeras suara di atas ini dan ada tombol power. Oke, di bagian atas kita lihat ada 2 buah garis antena dan satu mikrofon dan satu speaker. Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian di sebelah sini ada 1, 2, 3, 4 garis antena lagi. Dan di sini ada lubang mikrofon dan di sini ada tombol shortcut. Nah, kemudian di bagian bawah sini terdapat speaker, mikrofon, port Type-C, slot SIM tray yang sudah kita buka, dan 2 buah garis antena. Nah, di bagian depan sini ada 2 buah lensa depan, ada LED-nya juga, LED flash ya. Kemudian ini bagian belakangnya. Nah, karena ini smartphone lipat, nah kita lihat ini bagian layar dalamnya. Layar seperti itu guys ya, di atas ini ada lensa selfie atau lensa dalam ya bilangnya ya. Nah, kalau ini dilipat seperti ini guys, nah seperti itu, maka jadinya seperti ini. Ini adalah kamera di luar dan ini sisi belakangnya. Ini keren banget loh guys. Tuh, desainnya ala-ala kayu. Kayaknya Motorola juga udah pernah deh bikin smartphone dengan desain ala-ala kayu kayak gini. Dan ini dibikin lagi. Keren sih asli ya. Daripada motif-motif apa ya, polikarbonat atau motif-motif marmer atau motif-motif yang mengkilat-mengkilat yang ngebosenin. Ini lebih bagus loh. Lebih fresh ngeliatnya ya. Dan ada logo Motorola-nya. Tuh guys, ini desainnya wow, looks banget loh. Wow. Wah, coba kita nyalain aja deh ya. Hup, Motorola powered by Android. Biasanya Motorola itu ada animasi intronya bagus. Nah tuh kan, bagus kan guys. Dan pasti ala-ala lokalnya kental sekali. Yuk kita lihat lagi loading nih. Ya, kita lihat secara perlahan. Bagus, langsung dikasih suguh apa ya? Ih lucu ya, animasi screen lock. Kalau kita lihat dalamnya kayak gimana? Oke, dalamnya kayak gitu guys, biasa aja guys. Kita masuk ke home screen. Nah seperti itu guys. Tutup lagi kita lihat. Nah seperti itu. Oke, ada animasinya, lucu ya, lucu ya. Terus kalau kita gini swipe, nah muncul seperti ini guys, ada aplikasi-aplikasinya. Nah terus bisa ditambah mau masukin aplikasi apa dari screen depan ini. Jadi ada aplikasi yang bisa dijalanin di layar depan ini, nggak kayak smartphone lipat lainnya yang kadang susah banget atau bahkan hanya aplikasi-aplikasi tertentu aja yang bisa dimainin, dijalanin di layar depan ini. Tapi kalau Motorola enggak guys, kita bisa masukin tuh mau game apa aja tuh, mau aplikasi apa aja juga bisa tuh, lengkap. Mau game, mau aplikasi, semua bisa. Oke, mantap. Nah kalau kita bandingin sama nih guys, kita lihat perbandingan nih dari keduanya. Motorola Razr 60 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip 7. Bagus mana nih guys, kita coba nyalain layarnya. Wih, widih, sama-sama bezel-less ya, sama-sama layar itu sampai ke tepi-tepi, lu guys, layarnya tuh, ya sampai ke tepi-tepi bawah juga tuh, sama guys. Ya, kita masuk ke home screen-nya coba ya. Nah seperti itu. Ini juga kita masuk. Nah seperti itu. Nah kayak gitu guys. Oke. Nah menarik loh nih. Nah menarik nih. Dari segi desain kamu lebih suka mana guys? Kalau si Samsung Galaxy Z Flip 7 ini dia lebih mengotak-mengotak ya. Frame-nya itu mengotak-mengotak. Frame-nya ini tuh mengotak-mengotak dengan build quality yang bagus banget. Kemudian di belakangnya ini seperti apa ya? Materialnya tuh seperti kaca. Nah seperti itu guys. Dia lebih mengotak kalau si Z Flip 7, sedangkan kalau Motorola Razr 60 Ultra itu desainnya lebih kayak melengkung tuh, ya kan? Dia melengkung gitu, melengkung. Beda nih, beda style nih, beda style. Nah, kalau menurut kamu guys, coba secara desain
Lebih menarik mana? Motorola Razr 60 Ultra atau Z Flip 7? Coba tulis di kolom komentar guys. Aduh, hampir jatuh. Hampir jatuh. Coba guys, tulis di kolom komentar, kamu lebih suka mana? Nah, jadi Motorola Razr 60 Ultra ini memiliki dimensi dengan panjang dalam kondisi tertutup ya, 88,1 mm, lebar 74 mm dengan ketebalan 15,7 mm. Nah, di saat terbuka seperti ini, jadinya panjangnya 171,5 mm, kemudian lebarnya 74 mm dengan ketebalan 7,2 mm dengan bobot berat 199 gram. Jadi termasuk smartphone lipat yang bobotnya cukup ringan karena masih di bawah 200 gram. Secara desain ini materialnya, build quality-nya bagus banget ya. Tidak berasa murahan, solid dan terasa mewah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk layarnya sendiri, di bagian layar depannya itu memiliki bentang layar 4 inch ya, jenis layarnya LTPO AMOLED 1 billion color 165 Hz loh. Wow, 165 Hz. Sedangkan layar dalamnya ini memiliki bentang layar 7 inch dengan jenis layar LTPO AMOLED juga 1 billion color 165 Hz juga. Wow, dengan resolusi 1224 x 2912 pixel. Wow, pantesan warnanya cerah begitu ya guys ya. Cerah banget. Tapi kalau kita lihat bezelnya tuh guys, atas, kiri, kanan, bawah, simetris ya. Presisi ya, simetris ya. Mantap. Nah, menariknya dari smartphone Motorola Razr 60 Ultra ini di bagian layar depannya ini, selain punya animasi yang menarik, ternyata dia bisa memainkan atau menjalankan aplikasi-aplikasi pada umumnya di layar depan ini. Biasanya smartphone lipat itu hanya bisa menjalankan aplikasi-aplikasi secara normal di layar dalam, tapi Motorola bisa di layar depannya nih. Contohnya nih aplikasi-aplikasi yang udah saya taruh untuk bisa dijalankan di layar depan. Nah, untuk memasang aplikasi lainnya yang ada di dalam tuh, kita tinggal pilih aja mau aplikasi mana aja yang mau ditampilin dan yang mau bisa jalan di layar depan. Nih contohnya kayak gini, TikTok nih guys tuh. Selain minuman, apa yang bisa suaranya jernih loh. Sprite. Ya minuman. Kita buktiin siapa saya. Suaranya sih ini guys, jernih banget. Wanita itu tidak dapat menemukan laki. Nah, sekarang kalau kita lihat Instagram nih, tuh Instagram guys, seperti itu guys, bisa dibuka secara full di layar depan ini. Kemudian kalau untuk YouTube seperti apa? Nah, seperti ini guys. Kita buka channel Diarcom, kita ketik ya Diarcom. Nah, muncul, kita coba play salah satu video. Nah, nih guys. Yang gede banget. Ini adalah Moto G86 Power 5G. Baterainya 6320 kayak gitu guys. Jadi layar depan ini benar-benar bisa sangat difungsiin banget. Ngetik di sini juga bisa gitu ya. Terus kalau kita lihat ke layar belakang, depan, atau layar dalam ini, oh layar dalam mah udah seperti biasa aja lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke urusan benchmark dari Motorola Razr 60 Ultra ini, yang mana memiliki AnTuTu benchmark 2.558.887. 3D Mark benchmarknya di Slingshot max out, wildlife-nya max out. Mantap ya. Geekbench 6-nya single core 2643, multicore-nya 8245. Nah, spek bagus seperti ini karena chipsetnya udah menggunakan Snapdragon 8 Elite ya, Snapdragon atau chipset yang terkencang saat ini. Jadi urusan performa sih mestinya nggak ada masalah. Yuk kita tes aja yuk buat main game. Nah, untuk main game udah dites sama tim saya nih. Main game Genshin Impact settingan high 60 fps selama 15 menit. FPS rata-rata di 51 fps dan FPS terendah di 43 fps. Suhu maksimal di 42 derajat. Kemudian untuk main game PUBG Mobile settingan grafiknya smooth dan frame rate extreme plus selama 15 menit.
FPS rata-rata di 59 fps dan FPS terendah di 51 fps dengan maksimal suhu di 38 derajat Celcius. Mantap. Untuk GFX Bench dari Motorola Razr 60 Ultra ini memiliki data sebagai berikut. Aztec Ruin OpenGL high tier-nya itu di 105 fps, Aztec Ruin Vulkan high tier-nya di 93 fps, dan performa CPU rata-rata di 42% saat kita menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit. Untuk touch sampling rate-nya maksimal di 1000 Hz, kita tes menggunakan aplikasi touch sampling rate tester. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan sensor yang ada di Motorola Razr 60 Ultra ini udah lengkap semua dan semua berfungsi dengan baik. Nah, pemakaian baterai di Moto Razr 60 Ultra kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 5%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 6%. Dan kita pakai bermain game kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 13% aja. Kemudian untuk layarnya juga udah kita tes nih guys. Brightness test normal, brightnessnya di 500 hingga 600 nits. Color gamut test dengan 3 mode warna, mode vivid 100% sRGB dan 99% DCI-P3. Mode Radiant 97% sRGB dan 93% DCI-P3. Mode Natural 99% sRGB dan 78% DCI-P3. Nah, sekarang kita bahas kamera dari Motorola Razr 60 Ultra ini yang mana memiliki kamera luar ya, kamera belakang ini 50 megapiksel f1.8 untuk main kamera dan 50 megapiksel f2.0 untuk ultra wide. Mantap. Dan kamera dalamnya ini juga sama-sama 50 megapiksel. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan record video dari Razr 60 Ultra ini sebagai berikut. Nah guys, ini adalah hasil video kamera belakang dari Moto Razr 60 Ultra nih. Ini di resolusi Full HD 30 fps. Untuk hasilnya kayak gini kalau kita sambil jalan. Terus dynamic range-nya juga bagus ya. Kalau kalian lihat untuk warna-warnanya, dan stabilisasinya juga bagus banget nih. Untuk warna-warna hijaunya juga bagus. Ini kita sambil jalan ya. Untuk yang resolusi ini dia bisa pindah ke lensa ultra wide. Nah ini untuk lensa ultra wide-nya. Ini buat yang satu kalinya. Terus ini zoom 2 kali. Nah kalau ini untuk perekaman di Full HD 60 fps. Ini kita sambil jalan juga. Untuk yang 60 fps ini dia nggak bisa pindah ke lensa ultrawide ya, tapi tetap bisa zoom 2 kali. Tuh. Untuk warnanya, warna hijaunya bagus banget ya. Dan stabilisasinya juga bagus kalau kita sambil jalan. Nah kalau ini untuk perekaman di 4K 30 fps. Untuk yang 30 fps dia tetap bisa pindah ke lensa ultrawide kayak gini. Terus juga bisa ngezoom 2 kali nih. Dan zoom 2 kalinya dynamic range-nya tetap bagus ya. Nih. Jadi untuk hasilnya ini oke banget untuk sebuah HP flip ya. Nah kalau ini untuk perekaman di 4K 60 fps ya. Ini kita sambil jalan juga. Dan lagi-lagi untuk 60 fps dia nggak bisa pindah ke lensa ultra wide. Jadi cuma bisa zoom 2 kali aja. Dan untuk dynamic range itu juga masih bagus banget. Detail-detail juga warna-warnanya masih bagus banget ya. Tuh. Untuk warna hijaunya daun-daun bagus sih. Dan langitnya juga masih kelihatan ya. Nggak yang over banget. Nah untuk si Moto Razr 60 ini dia bisa ngerekam di resolusi 8K juga nih. Jadi untuk 8K nya dia bisa di 30 fps aja. Untuk hasilnya kayak gini. Kalau kita sambil jalan, untuk 8K nya dia nggak bisa pindah ke ultrawide ya untuk yang 8K. Dan bisa dipakai buat ke zoom 2 kali. Nah kalau kita zoom lagi 4 kali, terus 6 kali. Ini untuk resolusi 8K nya. Tuh. Untuk dynamic range-nya juga bagus ya, langit-langit masih kelihatan jelas, gedung-gedung juga. Nah kalau yang ini di Full HD 60 fps, jadi harusnya lebih mulus. Dan untuk stabilisasinya masih aman banget ya. Untuk yang 60 fps ini, kalau kalian lihat dynamic range juga masih bagus banget. Tuh. Jadi di background itu nggak blown out banget, dan di muka juga masih kelihatan terang. Ini untuk hasil dari Full HD 60 fps di kamera depannya. Nah ini salah satu kelebihan juga dari si Moto Razr 60 ini. Itu di kamera depannya dia bisa ngerekam di 4K 60 fps. Untuk 4K 60 fps dia hasilnya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri.
Untuk bagian background itu nggak kelihatan blown out sama sekali dan masih kelihatan detailnya di daun-daun gitu-gitu ya. Langitnya juga masih kelihatan dan muka juga nggak digelapin. Jadi hasilnya tuh bagus banget untuk kamera depannya di 4K 60-nya. Nah, sekarang kita coba pasangin aksesorisnya yuk. Casing bawaannya yang dikasih tuh. Yang tadi ya, dari bahan leather. Kita coba pasang nih. Seperti apa ya? Bagus loh ini. Tuh, warnanya juga pas lagi. Warnanya kalem-kalem kayak begitu. Mantap. Up. Widih, kerennya. Kerennya. Wah. Keren sih asli, ini karena memang bahannya leather sih, jadi kelihatan mewah. Keren nih, saya suka nih guys. Nah, sekarang kita cobain yuk casing yang ini, yang ada keyboardnya. Ini yang bikin penasaran sih. Pasti kalian juga sering lihat kan konten-kontennya kan. Ada smartphone lipat tapi ada casing buat ngetiknya. Keren banget cuy. Oke, di sini ada petunjuk nih guys. Ternyata casing ini ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita ikutin. Ada aplikasinya juga tuh guys. Tuh, menarik ya. Wow, menarik. Casingnya aja tuh, cara masukinnya kayak gitu guys. Dari atas ke bawah, jangan main ceklek-ceklek aja. Oke, sekarang kita coba pasang yang ada keyboardnya. Nah, seperti itu. Kita pasang dulu nih yang bagian atas. Gampang kok masangnya. Seperti doang, ceklek, ceklok, ceklak, ceklek. Nah, seperti itu. Gampang. Nah, bagian ini begini. Ya, digeser. Set. Wow. Celing. Oke, jadi lebih memanjang ya guys ya. Jadi tambah panjang ya guys ya. Tuh. Jadi tambah panjang ini. HP apa remote TV ini? Coba kita tutup. Cek. Wah, keren juga sih. Keren ini. Oke. Keren loh ini. Enak loh guys buat ngetik nih ya. Contohnya saya search misalkan, halo, apa kabar di sana. Enak loh guys ngetiknya. Tekan-tekannya juga enak banget. Terus kalau tulisan lagi, gimana kabar dia? Wah, keren guys. Saya suka nih sama inovasi-inovasi seperti ini guys. Smartphone flip ala BlackBerry. Mantapnya. Sip. Nah, kesimpulan saya sama Motorola Razr 60 Ultra ini adalah sebuah smartphone lipat ala flip yang mestinya ini bisa masuk Indonesia ya. Bisa bersaing nih sama yang lain. Karena apa? Performanya dia udah paling ngebut loh. Snapdragon 8 Elite. Kenceng performanya. Terus kameranya bagus. Kamera depannya ini bisa 8K loh. Dan untuk videonya bisa smooth. Ada ultra wide-nya. Pokoknya urusan kamera dari Motorola Razr 60 Ultra ini nggak ada komplain. Bagus banget. Performa juga keren banget. Mestinya Motorola berani ya bisa bersaing ya. Padahal ini keren juga desainnya. Apalagi dibarengin sama aksesoris keyboard seperti ini. Memang sih bentuknya jadi kayak lebih tambah panjang ya. Kayak tambah panjang. Tapi menggoda sih.
menggoda untuk dimilikin sih. Ini keren banget sebenarnya. Keren banget, apalagi dipakai bundling ya. Ayo dong Motorola Indonesia, masukin Motorola Razr 60 Ultra ini. Bisa bersaing sama yang satunya. Ya kan tuh, animasinya juga keren, lihat. Ditambah keyboard aksesoris seperti ini juga jadi keren. Gila. Mungkin yang membedakan adalah kalau kamu lebih suka ala stylenya Z Flip 7, berarti kamu suka tipe desain-desain yang mengotak ya, ujung-ujungnya tuh siku-siku. Nah kalau yang ini dia ujungnya ngelengkung begitu. Keduanya sih sama-sama solid, sama-sama build quality-nya bagus, mewah gitu ya. Tinggal sesuai desainnya aja kamu suka mana. Kamera juga sama-sama bagus pastinya. 11-12 lah, performanya juga 11-12 menurut saya ya. Tinggal seleranya aja seperti apa. Tapi Samsung nggak punya aksesoris keyboard seperti ini. Mantap cuy. Oke guys, demikian video mengenai Motorola Razr 60 Ultra ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.